Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan secara terus-menerus. Syukur ini akan menjadikan nikmat-nikmat Allah terjaga pada diri kita. Bahkan dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya, sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kita semuanya bersama Palestina. Kita ingin memberikan jawaban kepada kaum muslimin yang meragukan kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai kaum yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita adalah saudara-saudara dari kaum muslimin yang tinggal di Palestina, yang sekarang sedang mengalami musibah besar, bencana besar, kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah kaum yang paling kuat perlawanannya terhadap kaum muslimin.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah mengatakan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Engkau benar-benar akan mendapati bahwa manusia yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa orang-orang Yahudi adalah orang yang paling bengis, paling jahat, paling zalim kepada kaum mukminin. Jangankan kaum mukminin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul saja mereka bunuh, mereka musuhi. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap datang rasul kepada kalian, kenapa kalian menyombongkan diri? Sebagian dari kalian mendustakan rasul-rasul tersebut, sebagian dari kalian membunuhnya hanya karena para rasul tersebut datang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau para rasul, para nabi saja mereka bunuhi, mereka zalimi dengan kezaliman yang sangat luar biasa, apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa kita semuanya bersama Palestina? Karena Palestina adalah tempat yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Palestina adalah negeri yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Di sana ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin selama 14 tahun lebih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah, ketika berada di Makkah, kiblat beliau ke Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Dan beliau di Makkah selama berapa tahun? Berapa tahun jemaah? 13 tahun. Kemudian setelah itu beliau ke Madinah. Beliau ke Madinah masih berkiblat ke Masjidil Aqsa sampai 16 atau 17 bulan, setahun lebih. 13 tambah setahun, 14 tahun, bahkan lebih. Kaum muslimin ketika itu berkiblat ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisrakan hambanya pada suatu malam
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami para nabi. Jadi ini peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Terjadi peristiwa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya." Aku melihat diriku berada di hadapan para nabi. Fahanatis salah fa'ammamtuhum. Ketika datang waktu salat, aku mengimami mereka. Dan ini terjadi di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat yang punya keutamaan khusus bagi siapapun yang salat di sana. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang keutamaan khusus untuk salat di Masjidil Aqsa. Di antara pendapat tersebut adalah pendapat yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah kami saling mudzakarah, saling diskusi, ayyuhuma afdal, tentang mana yang lebih mulia. Dan ketika itu kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidu Rasulillah atau Masjidu Baitul Maqdis. Apakah yang lebih utama adalah Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah yang lebih utama adalah Masjidil Aqsa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min 4 salawatin fihi. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada salat 4 kali di masjid tersebut, yaitu Masjidil Aqsa. Kalau salat sekali di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram, maka salat di Masjidil Aqsa berarti lebih baik daripada berapa? 250 kali salat di tempat yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Walaupun keutamaan Masjidil Aqsa itu di bawah keutamaan Masjid Nabawi, tapi Masjidil Aqsa tetap merupakan masjid yang sangat diistimewakan di dalam Islam. Karena sekali salat di sana lebih baik daripada salat 250 kali di tempat yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, Masjidil Aqsa punya keistimewaan khusus bagi orang yang melakukan perjalanan ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, la tashuddur rihal illa ila 3 masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidi hadza wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Ke masjidku ini, kemudian ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa.
hanya untuk mengadakan perjalanan saja ada keutamaannya. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena di Palestina ada Masjidil Aqsa yang sangat diistimewakan oleh syariat Islam, maka kita semuanya punya rasa keterikatan dengan negeri Palestina, karena di sana ada Masjidil Aqsa yang kedudukannya sangat istimewa bagi kaum muslimin. Alasan yang kedua, kenapa kita bersama Palestina? Karena Palestina adalah negeri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah negeri yang disucikan. Sifat yang kedua adalah negeri yang diberkahi. Dan yang paling pantas untuk mendapatkan negeri yang seperti itu adalah kaum muslimin, karena merekalah orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Merekalah orang-orang yang patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan perkataan Nabi Musa, Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah, dan Allah akan memberikan bumi ini kepada siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki. Dan hamba-hamba Allah yang paling pantas untuk mendapatkan negeri yang disebut dengan negeri yang suci dan negeri yang berkah adalah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Palestina dengan sifat yang disucikan di surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, "Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan untuk kalian. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya, beliau menafsiri bahwa yang dimaksud dengan negeri yang disucikan ini adalah negeri Syam. Iya, negeri yang disucikan ini adalah negeri Syam. Di antara bagian dari negeri Syam adalah negeri Palestina. Kemudian tentang sifat bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi, Allah sebutkan di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ketika menyebutkan Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat alladzi barakna haulah, yang kami berkahi tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Dan tempat yang paling dekat dengan Masjidil Aqsa adalah Palestina. Karena Masjidil Aqsa adanya di mana? Di Palestina. Itu adalah negeri yang diberkahi. Itu juga negeri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang disucikan. Dan yang paling pantas dengan negeri yang seperti ini adalah kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa kita bersama Palestina? Kita harus bersama Palestina. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya untuk memilih tinggal di sana di saat datang masa-masa peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sayasirul amr ila an takunu junudan mujannadah. Nantinya akan datang waktu di mana kalian akan menjadi tentara-tentara yang dipersiapkan. Jundun bisyam wa jundun bil Yaman wa jundun bil Iraq. Nanti ada tentara yang ada di negeri Syam,
Ada tentara-tentara yang ada di negeri Yaman, ada tentara-tentara yang ada di negeri Irak. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibn Hawalah radhiyallahu anhu bertanya, "Khirli ya Rasulullah in adraktu dzalik." Pilihkan untukku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku mendapati masa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bisyam." Hendaklah engkau memilih negeri Syam. Hendaklah engkau memilih negeri Syam. Dan di antara bagian dari negeri Syam adalah negeri Palestina. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ketika terjadi peperangan yang banyak di akhir zaman nanti agar kita memilih untuk berperang di negeri Syam. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa negeri Palestina itu negeri yang diistimewakan oleh syariat kita. Makanya kita harus bersama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa kita semuanya bersama Palestina? Karena negeri itu adalah negeri kaum muslimin. Negeri itu adalah negeri kaum muslimin sejak dikuasai oleh Khalifah atau Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hingga zaman kita, sebelum orang-orang Yahudi berusaha merebut negeri itu dari tangan-tangan kaum muslimin. Bahkan negeri Palestina adalah negeri para ulama. Banyak ulama-ulama Islam yang dilahirkan di sana. Ada seorang tabi'in yang bernama Raja ibn Haywah. Ada Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Imam kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dilahirkan di Gaza, di Palestina. Ada Imam At-Tabrani, seorang ulama hadis yang sangat terkenal, punya kitab-kitab hadis yang sangat banyak dan tebal-tebal. Beliau juga dilahirkan di negeri Palestina. Ada ulama Abdul Ghani Al-Maqdisi, ulama besar dalam bidang hadis. Beliau juga dilahirkan di sana. Ada Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Muflih, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, ada Al-Mardawi, ada Al-Hajjawi, ada As-Safarini, dan juga ulama-ulama yang lain. Banyak sekali dari ulama-ulama kita kaum muslimin dilahirkan di negeri Palestina. Maka itu negeri kaum muslimin. Kita harus bersama saudara-saudara kita yang sedang dizalimi di negeri tersebut. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kenapa kita harus bersama saudara-saudara kita di Palestina? Karena mereka saat ini adalah saudara-saudara kita yang sedang dizalimi oleh musuh-musuh Islam. Dan kaum mukminin adalah kaum yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin adalah kaum yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hubungan antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lainnya.
ada dua perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan yang pertama, kaum muslimin itu seperti satu jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam keterikatan perasaan di antara mereka, itu seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada satu bagian dari jasad tersebut yang mengeluh karena sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma, maka bagian-bagian tubuh yang lainnya juga merasakan sakitnya, sampai-sampai dia tidak bisa tidur malam dan badan tersebut menjadi panas. Yang sakit giginya, tapi orangnya menjadi tidak bisa tidur, matanya jadi tidak bisa tidur, badannya menjadi panas. Yang sakit lambungnya, bagian-bagian yang lain juga merasakan sakitnya. Yang sakit kakinya, badannya yang lain menjadi panas, dan seterusnya. Seperti itulah harusnya kaum muslimin, harusnya kaum mukminin, ketika ada di antara saudara mereka yang dizalimi oleh musuhnya, maka harusnya kaum muslimin yang lainnya juga merasakan penderitaan mereka. Harusnya kaum muslimin yang lainnya ada usaha untuk membantunya, ada usaha untuk menguatkan mereka, ada usaha untuk melemahkan musuh-musuhnya. Harusnya seperti itu, karena kaum muslimin itu seperti satu jasad. Perumpamaan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kaum mukminin adalah perumpamaan rumah atau bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan." Sesungguhnya seorang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Bangunan tersebut saling menguatkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wa syabbaka asabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari jemarinya. Seperti inilah seharusnya kaum mukminin saling menguatkan, seperti antara jari-jari ini yang saling menguatkan, seperti bangunan ini saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kaum mukminin di zaman ini harusnya demikian. Ketika ada saudara-saudara kita di Palestina dizalimi oleh kaum Yahudi, maka harusnya kita ada sumbangsih untuk membantu mereka, ada sumbangsih untuk membela mereka, ada sumbangsih untuk menolong mereka, menguatkan mereka, dan melemahkan musuh-musuhnya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita semuanya bersama Palestina. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, menyikapi apa yang terjadi di Palestina saat ini, jangan sampai kita hanya bermodal semangat tapi tanpa berdasarkan ilmu. Kita harus punya semangat untuk membantu mereka,
tapi cara membantu mereka kita harus dasari dengan ilmu agama, sehingga kita bisa benar-benar tepat dalam mengambil langkah untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Taib, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Yang pertama, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa bantu mereka dengan doa. Kita bisa bantu mereka dengan doa. Dan jangan sampai kita menganggap bantuan ini adalah bantuan yang remeh-temeh. Ini adalah bantuan yang sangat luar biasa kekuatannya. Bantuan doa. Baik doa tersebut, doa di qunut nazilah, di dalam salat-salat kita, ataupun di luar salat-salat kita. Baik doa tersebut kita tampakkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ataupun kita sembunyikan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pengaruh doa itu sangat kuat terhadap perjalanan hidup manusia. Pengaruh doa itu sangat kuat terhadap nasib kaum muslimin di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan di dalam hadisnya, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Walaupun yang dimaksud dengan takdir ini adalah takdir yang ada di catatan malaikat, tapi ini menunjukkan bahwa doa punya kekuatan yang sangat luar biasa dalam mengubah nasib seseorang dan dalam mengubah nasib kaum muslimin. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semangatlah untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka melawan musuh-musuhnya. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sabar dalam perjuangan mereka melawan musuh kaum muslimin. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala melemahkan musuh-musuh mereka, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan agar orang-orang Yahudi yang menyerang kaum muslimin ditimpakan azab kepada mereka. Lihat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin di qunut nazilahnya beliau. Beliau pernah berdoa untuk kaum muslimin yang lemah di kota Makkah dengan doa Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma najji Salamah ibn Hisham, Allahumma najji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Ini doa agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan beliau menyebutkan nama orang per orangnya. Ada Walid ibn al-Walid, ada Salamah ibn Hisham, ada Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allah menyelamatkan mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka, orang-orang tertentu ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa secara umum, ya Allah, selamatkan kaum mukminin yang lemah yang ada di kota Makkah saat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk keburukan qabailil Arab, keburukan kabilah-kabilah Arab karena permusuhan mereka yang sangat luar biasa kepada kaum mukminin,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut nazilahnya mengatakan, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, Allahumma ij'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Ya Allah, keraskan azabmu kepada kabilah Mudar. Timpakan azabmu dengan azab yang sangat keras kepada kabilah Mudar. Ya Allah, jadikan azab tersebut berupa kekeringan seperti kekeringan yang terjadi di zamannya Nabi Yusuf. Ini doa keburukan. Doa keburukan kepada musuh kaum muslimin. Makanya ya, doa untuk kebaikan kaum muslimin di Palestina itu bisa berupa doa kebaikan untuk kaum muslimin di sana, bisa juga berupa doa keburukan kepada musuh-musuh kaum muslimin di sana. Dan kalau bisa doa kita lengkapkan, isinya dua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berdoa dengan doa laknat. Ini juga boleh ya, kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa dengan doa laknat untuk kabilah-kabilah tertentu dalam kunut nazilahnya. Beliau pernah berdoa, Allahumma la'an bani Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah asallah wa rasulah. Ya Allah, laknatlah Bani Lihyan, laknatlah Ri'al, laknatlah Zakwan, ini nama-nama kabilah, dan laknatlah kabilah Usayyah karena mereka membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Kita sekarang misalnya, Allahumma il'anil yahud al-ghasibin al-zalimin ala al-muslimin. Dibolehkan. Ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita berdoa kunut nazilah untuk kaum muslimin di Palestina, sebaiknya tidak membaca Allahumma hdini fiman hadait, karena ya tidak ada munasabahnya, tidak selaras dengan keadaan kita ingin mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin di sana, dan tidak ada keselarasan untuk kita mendoakan keburukan musuh kaum muslimin di sana. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ini dibaca ketika doa kunut witir ya, atau di sebagian mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, dibaca ketika kunut subuh. Tapi untuk kunut nazilah bukan ini bacaannya. Untuk kunut nazilah kita membaca doa-doa yang ada keselarasannya dengan keadaan kaum muslimin, dengan musibahnya kaum muslimin. Kalau musibah kaum muslimin saat ini adalah dizalimi oleh orang-orang Yahudi, diserang oleh mereka, maka doa yang pantas adalah misalnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Allahumma unsur ikhwananal muslimina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Allahumma shdud wata'ataka alal yahudil ghasibin. Ya Allah, keraskan azabmu, timpakan azabmu dengan azab yang keras kepada kaum Yahudi, kepada kaum Yahudi yang menzalimi kaum muslimin. Intinya kita berdoa dengan doa-doa yang ada keselarasannya dengan musibah yang menimpa kaum muslimin. Adapun Allahumma hdini fiman hadait, ya, ini doa tentang meminta hidayah
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada keselarasannya dengan kebutuhan kaum muslimin dengan doa-doa kita dalam kunut nazilah. Taib. Kemudian yang ingin Anda sampaikan lagi, mendoakan kaum muslimin jangan hanya di kunut nazilah. Doakan kaum muslimin di negeri Palestina, di sujud-sujud kita. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa seorang muslim untuk saudaranya ketika disembunyikan. Maka berdoalah di sujud-sujud kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Insya Allah doa tersebut diaminkan oleh malaikat. Amin walaka bimithal. Diaminkan oleh malaikat, dan doa yang diaminkan oleh malaikat termasuk di antara doa yang mustajab. Taib. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membantu kaum muslimin di negeri Palestina adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di sana sebanyak-banyaknya, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melemahkan, menghancurkan, membinasakan musuh-musuh mereka. Baik. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina adalah memberikan bantuan donasi, memberikan bantuan material, memberikan bantuan harta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan saya mendengar informasi bahwa Al-Furqan menggalang donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka ini kesempatan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Coba bayangkan bila keadaan saudara-saudara kita di Palestina itu menimpa kita. Coba bayangkan bila tiba-tiba rumah kita dibom dan rumah tersebut hancur. Bersama hancurnya rumah tersebut, orang tua kita meninggal, saudara-saudara kita meninggal, ada yang patah tulangnya, ada yang sakit parah. Bayangkan apabila keadaan kita seperti saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang kita harapkan dari saudara-saudara kita kaum muslimin di tempat lain? Kita sangat mengharapkan saudara-saudara kita di tempat lain membantu kita. Maka lakukan hal yang sama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Bukankah ketika kita mengalami hal yang sama, kita ingin dibantu oleh saudara-saudara kita di tempat lain? Jawabannya iya. Apabila demikian, maka semangatlah untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika kita punya semangat untuk berdonasi, jangan gegabah, jangan asal-asalan. Pilih lembaga-lembaga yang terpercaya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kalau kita berdonasi kepada lembaga yang tidak terpercaya, malah diselewengkan, disalurkan ke tempat yang tidak kita harapkan. Pilih lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi yang resmi dan terpercaya, sehingga donasi yang kita berikan benar-benar mendatangkan manfaat yang besar untuk kaum muslimin di sana.
Dan semakin besar manfaat donasi yang kita berikan, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin besar manfaat donasi yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Dan alhamdulillah, ya, ada banyak lembaga-lembaga yang terpercaya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah membuka, ya, pintu donasi untuk disalurkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Maka bersemangatlah untuk membantu saudara kita di sana dari jalan ini. Baik. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan memboikot produk-produk kaum Yahudi atau produk-produk yang membantu kaum Yahudi untuk menyerang kaum muslimin di negeri Palestina. Dan alhamdulillah ada banyak fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama tentang hal ini. Bahkan MUI di Indonesia pun mengeluarkan fatwa ini. Saya juga melihat ada potongan video fatwa dari Syekh masyhur Hasan Salman, murid senior dari Syekh Albani rahimahullah. Beliau juga berfatwa demikian. Begitu pula dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, ulama besar di kota Madinah, juga membolehkan kita untuk memboikot produk-produk yang keuntungannya disisihkan untuk membantu orang-orang Yahudi menyerang kaum muslimin. Namun jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi di sini, kita sebagai orang biasa hanya bisa memberikan anjuran kepada orang lain, bukan paksaan. Kita tidak berhak memaksa orang lain untuk memboikot produk-produk itu. Jangan sampai ketika kita menasihati orang lain untuk memboikot produk-produk tersebut, kemudian orangnya tidak mendengar nasihat kita, kemudian setelah itu kita marah, kita hajar dia, kita benci dia. Jangan. Kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai masyarakat biasa, yang kita lakukan adalah memberikan ilmu ini, menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat. Dijalankan alhamdulillah, tidak dijalankan juga alhamdulillah, kita sudah menyampaikan ilmu ini kepada mereka. Yang berhak memaksa itu pemerintah. Yang berhak memaksa siapa? Pemerintah. Adapun kita sebagai rakyat biasa, tugas kita adalah menyebarkan pengetahuan atau kebenaran ini. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang-orang atau musuh-musuh Islam di zaman kita ini lebih takut kepada perang ekonomi, lebih takut kepada perang ekonomi daripada perang senjata. Perang senjata, mereka senjatanya lebih canggih, senjatanya lebih banyak, senjatanya lebih kuat. Tapi senjata itu kalau tidak ditopang oleh ekonomi, maka akan habis. Dan mereka, musuh-musuh Islam itu sangat mencintai dunia, sangat mencintai dunia. Maka mereka sangat takut apabila mereka rugi dalam bisnisnya. Maka ini menunjukkan ya pentingnya kita memboikot produk-produk yang keuntungannya disisihkan untuk membantu orang-orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Harusnya kita punya tenggang rasa, punya rasa ingin membela saudara-saudara kita di sana, walaupun dengan menjauhi produk-produk orang-orang yang memusuhi Islam. Alhamdulillah masih banyak pilihan produk-produk yang lain. Jauhi produk-produk yang punya afiliasi dengan kelompok-kelompok
yang membantai kaum muslimin di negeri Palestina. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina adalah meramaikan media-media sosial dengan pesan-pesan yang bisa memberikan maslahat yang besar bagi kaum muslimin di sana. Ramaikan media sosial dengan pesan-pesan tentang Palestina. Tapi hati-hati para jamaah, jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan kedustaan. Sebarkan berita-berita yang benar-benar valid, yang dengan berita-berita tersebut kaum muslimin di negeri Palestina mendapatkan pembelaan dari masyarakat dunia. Kalau ada yang bisa misalnya berbahasa Inggris, ramaikan media sosial berbahasa Inggris, karena jangkauannya lebih luas, karena itu bahasa dunia saat ini. Dengan kekuatan media sosial, kaum muslimin bisa mendesak kepada masyarakat dunia untuk paling tidak meringankan beban saudara-saudara kaum muslimin di sana. Contoh pesan yang bermanfaat bagi kaum muslimin di negeri Palestina, seperti pesan yang menggugah semangat masyarakat agar membantu saudara kita di sana. Pesan-pesan yang menggugah masyarakat dunia agar mereka membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Misalnya ya, kalau masyarakat dunia mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia misalnya, kita gunakan bahasa hak asasi manusia, bahwa kaum Yahudi ini benar-benar melanggar hak asasi manusia. Harusnya ini segera dihentikan dan harusnya mereka dihukum. Kita ramaikan media-media sosial dengan pesan-pesan yang seperti ini, karena ini sangat besar maslahatnya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Contohnya lagi, kita sebarkan di media-media sosial tentang buruknya sifat kaum Yahudi, keburukan-keburukan kaum Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita sebarkan. Agar apa? Agar masyarakat dunia ini semakin benci kepada mereka. Dan memang harusnya mereka dibenci. Subhanallah ya, di dalam Al-Quran para jamaah, tidak ada kaum yang lebih banyak disebutkan keburukannya melebihi mereka. Kita dengan sangat mudah mengumpulkan sifat-sifat buruk kaum Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 20, dengan sangat mudah. Lebih dari 20 sifat buruk yang Allah sebutkan untuk kaum Yahudi tanpa capek. Kalau kita melihat ayat-ayat tentang Yahudi, kita akan mendapati subhanallah ya, sifat-sifat buruk yang Allah berikan kepada mereka. Sifat-sifat buruk yang Allah jelaskan kepada kita tentang mereka disebutkan dengan gamblang. Lebih dari 20 sifat. Ini menunjukkan betapa buruknya mereka. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memang sangat pantas untuk dibenci. Sangat pantas untuk dibenci. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah ya, di media-media sosial ada pesan-pesan yang menjelaskan tentang keburukan-keburukan orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun ana melihat masih lemah, masih kurang. Oleh karenanya sebarkan pesan-pesan yang menjelaskan tentang hakikat kaum Yahudi. Contoh lagi di antara pesan yang bisa kita sebarkan di media sosial untuk membantu
kaum muslimin di negeri Palestina adalah pesan-pesan yang mengingatkan kaum muslimin betapa pentingnya negara Palestina bagi kaum muslimin. Betapa pentingnya negeri Palestina bagi kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang awam tentang Palestina. Banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya Palestina bagi kaum muslimin. Sehingga mereka tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di negeri Palestina. Maka kita perlu menggugah, kita perlu menyadarkan banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang pentingnya negeri Palestina bagi kaum muslimin. Sehingga akhirnya kalau mereka sudah tahu, benar-benar tahu betapa pentingnya negeri ini, ada semangat untuk membela kaum muslimin di negeri Palestina. Kemudian yang kelima, yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ini bagi orang yang memiliki kedudukan, bagi mereka yang punya kedudukan di negeri ini, manfaatkanlah kedudukan tersebut untuk membela saudara kita di negeri Palestina. Manfaatkanlah kedudukan tersebut untuk membela saudara kita di negeri Palestina. Kedudukan adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka hendaklah seseorang mensyukuri nikmat kedudukan tersebut. Di antaranya apabila ada saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan, dia bisa menggunakan kedudukan tersebut untuk menolong saudara-saudara dia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada satu masalah yang sangat sensitif yang banyak dibicarakan oleh orang-orang biasa saat ini, yaitu masalah berjihad di negeri Palestina. Kita orang Indonesia berangkat berjihad ke sana. Banyak orang yang membicarakan masalah ini. Maka para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya secara pribadi memberikan nasihat kepada antum semuanya. Jangan mengambil cara ini kecuali apabila pemerintah Indonesia mengizinkannya. Kenapa Ustadz? Kita kan bebas ke sana. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keberangkatan beberapa orang dari penduduk Indonesia ke sana untuk menjadi mujahidin di sana akan mempengaruhi stabilitas negara ini, akan berpengaruh buruk terhadap stabilitas negara ini. Maka jangan pilih pilihan ini, jangan ambil pilihan ini, karena ini menyangkut keselamatan negara kita juga. Kecuali kalau waliul amr kita, pemerintah kita secara resmi mengizinkan hal tersebut. Tapi selama pemerintah tidak memberikan izin secara tegas, ya, maka jangan melakukannya. Karena bisa jadi mudaratnya semakin besar. Bisa jadi efek buruknya terhadap negara ini sangat besar, dan itu yang tidak kita harapkan. Makanya lakukan cara-cara yang tadi, jangan mengambil cara yang terakhir, yaitu berjihad ke sana. Inilah yang saya katakan tadi, jangan hanya bermodal semangat. Jangan hanya bermodal semangat untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Gunakan ilmu, bantu mereka berdasarkan ilmu agama yang sampai kepada kita. Kalau kita hanya bermodal semangat,
maka bisa jadi langkah yang kita harapkan kebaikannya malah mendatangkan mudarat yang sangat besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan yang sangat penting untuk mengingatkan kita agar kita bisa memenangkan peperangan melawan musuh-musuh kita, yaitu pertanyaan bagaimana agar kita bisa memenangkan perang melawan musuh Islam. Pertanyaan ini akan mengingatkan kita kepada sebab-sebab kekuatan kaum muslimin. Karena waktunya sudah sempit, ya saya singkat saja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sebab-sebab kemenangan kaum muslimin di dalam surat Al-Anfal, surat yang menjelaskan tentang ghanimah, tentang harta rampasan perang. Di dalam surat tersebut Allah sebutkan 7 perkara yang bisa menjadikan kaum muslimin sangat kuat, dan siapapun yang melawannya akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Sifat yang pertama adalah iman yang kuat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang imannya kuat, dia akan menjadi kuat jiwa raganya, dan dia akan kuat di peperangannya. Maka kuatkan keimanan ketika kita ingin mengalahkan musuh-musuh kita. Yang kedua yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal yang menjadi sebab kekuatan kaum muslimin melawan musuh-musuhnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang atau kaum muslimin bersama nabinya benar-benar beristighatsah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan bantuan kepada mereka di perang Badar. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bantuan malaikat-malaikat yang berjumlah 1000, dan akhirnya mereka menang. Intinya nomor 2 yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal tentang sebab kemenangan kaum muslimin adalah banyak berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan kaum muslimin, agar Allah memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Sebab yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat ini agar kaum muslimin bisa benar-benar mengalahkan musuh-musuhnya adalah bersabar. Bersabar dalam perjuangan mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Bersabar dalam berjihad fi sabilillah. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum la yafqahun al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kaum mukminin yang bersabar apabila jumlah mereka 100
mereka bisa mengalahkan musuhnya yang berjumlah 200. Tapi syaratnya sabar. Syaratnya sabar. Kalau jumlah mereka 1000 dan mereka sabar, mereka bisa mengalahkan 2000 musuhnya. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Orang yang dibersamai oleh Allah, maka akan sulit untuk dikalahkan. Inilah sebab kekuatan kaum muslimin yang ketiga. Yang keempat, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, yang menjadikan kaum muslimin kuat adalah mempersiapkan kekuatan sebelum berperang. Dan ini yang kurang atau bahkan tidak dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada persiapan kekuatan. Bahkan kalau kita ditanya kenapa orang-orang Yahudi menyerang Palestina di zaman ini, yang hari-hari ini sedang berlangsung, kenapa? Karena serangan dari Hamas. Itu serangan yang salah. Kita katakan salah. Siapapun Hamas itu, tapi serangan itu jelas serangan yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak memperhitungkan kekuatan musuh. Mereka belum mempersiapkan senjata, belum mempersiapkan kekuatan. Kalaupun mereka mempersiapkan kekuatan hanya sedikit sekali, tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kekuatan Israel, kekuatan negara Yahudi tersebut. Maka ini langkah yang salah. Kita sudah tidak membahas masalah ini lagi. Masalah kesalahan langkah pertama. Kita adakan kajian ini karena sekarang saudara-saudara kita yang tidak bersalah pun menjadi korban. Itulah yang menjadikan kita punya semangat membela kaum muslimin di Palestina. Kalau kita ditanya, langkah pertama yang dilakukan oleh Hamas, ini langkah yang salah, benar-benar salah fatal. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, apakah memerintahkan untuk menyerang kaum musyrikin? Apakah Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kaum musyrikin ketika beliau masih berada di fase dakwah Makkah? Apa jawabannya? Tidak. Nabi diusir dari Masjidil Haram. Nabi terima saja. Akhirnya beliau berdakwah di rumahnya Al-Arqam Ibn Arqam. Bukan menyerang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh Jibril, dikuatkan oleh Mikail. Bisakah, mampukah Allah Subhanahu wa taala membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah untuk mengalahkan kaum musyrikin? Mampu tidak? Mampu, dan sangat mampu, sangat berkuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kaum muslimin ketika masih lemah. Kewajiban kita kaum muslimin saat ini adalah mempersiapkan kekuatan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Harusnya kaum muslimin benar-benar mempersiapkan kekuatan mereka semampu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka atau mengalahkan musuh-musuh mereka. Yang kelima, yang menjadi sebab kekuatan kaum muslimin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, yang harusnya kita usahakan dengan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya adalah persatuan. Kaum muslimin harus bersatu. Tanpa persatuan, bahkan dengan perpecahan, kaum muslimin akan menjadi sangat lemah sekali. Saya sungguh heran
dengan kenyataan sebagian dari kaum muslimin yang mempertanyakan tentang bolehnya membantu kaum muslimin di Palestina saat ini. Ada orang-orang yang mempertanyakan, apa boleh Ustadz kita membantu mereka? Subhanallah, gimana? Apakah ada kemungkinan mengatakan tidak boleh? Mereka saudara kita yang dizalimi, gimana tidak boleh kita bantu? Ada yang bertanya lagi, Ustadz, bagaimana hukum memboikot produk Yahudi untuk membela saudara kita di Palestina? Subhanallah. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan produk-produk mereka? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak boleh? Tujuannya untuk membela kaum muslimin di sana. Kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain, tapi kita secara pribadi kita bisa. Siapa yang melarang ini? Siapa ulama yang melarang seperti ini? Yang dilarang oleh para ulama adalah memaksakan kehendak itu kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Kita sebagai rakyat biasa tidak boleh kita memaksa orang lain untuk memboikot produk-produk orang-orang yang membantu kezaliman kaum Yahudi di sana. Tidak boleh kita memaksakan itu, tapi kita melakukannya secara pribadi, tidak ada yang melarangnya. Bahkan itu adalah usaha kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini perang ekonomi yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang sangat cinta kepada dunia tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Anfal Allah menyinggung tentang persatuan. Allah katakan wa ati'ullaha wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berpecah belah, memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah memerintahkan untuk bersatu dan melarang untuk berpecah belah? Allah sebutkan alasannya. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Hal itu akan menjadikan kalian gagal. Hal itu akan menjadikan kalian lemah. Maka bersatulah wahai kaum muslimin. Bersatulah wahai kaum muslimin dan bersabarlah dalam persatuan itu. Bersatulah untuk membantu kaum muslimin di sana dengan bantuan-bantuan yang kita mampu. Kemudian yang keenam yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, dan ini menjadi sebab kekuatan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuh mereka, adalah sabat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabat itu teguh. Sabat itu tegar. Sabat itu bertahan untuk terus melawan musuh. Sahabat itu tidak mundur, tidak melarikan diri. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menemui musuh-musuh kalian, fathbutu, tegarlah, teguhlah. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat, agar kalian bisa menang. Jadi kita harus punya keteguhan, kita harus punya ketegaran, kita harus punya keberanian untuk melawan musuh-musuh itu. Dan tentunya ini membutuhkan kesabaran. Kita juga harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Taib, yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal yang menjadi sebab kekuatan kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuhnya adalah keikhlasan. Ikhlas
ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad bukan karena harta. Berjihad bukan karena ingin dipuji, tapi berjihadnya benar-benar ingin agar kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tegak tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangilah mereka. Perangilah mereka musuh-musuh kalian sehingga tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agama benar-benar menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita perang berjihad di jalan Allah, niat kita harus ini. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk mengangkat, untuk meninggikan kalimat Allah yaitu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan ini, kaum muslimin akan benar-benar menjadi pemberani. Dengan keikhlasan ini, kaum muslimin akan benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga antum. Saya ingin bertanya, siapa itu Hamas dan kelompok-kelompok lain yang berada di Palestina? Apakah mereka dibentuk sendiri oleh warga Palestina? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hakikat tentang Hamas ini, ya, ana tidak bisa menyebutkannya secara pasti. Saya tidak bisa menyebutkannya secara pasti. Kenapa? Karena beritanya simpang siur. Beritanya simpang siur. Ada yang mengatakan mereka adalah bentukan dari orang-orang Syiah. Ada yang mengatakan mereka itu teman Yahudi sendiri. Ada yang mengatakan ada di kelompok tersebut orang-orang Ahlus Sunnah. Makanya berita yang simpang siur ini menjadikan kita tidak bisa menilai, ana secara pribadi tidak bisa menilai Hamas itu siapa sebenarnya. Tapi yang jelas ada banyak syubhat di kelompok ini. Dan mereka adalah kelompok, bukan mewakili negara Palestina. Tidak mewakili negara Palestina. Dan yang jelas tindakan mereka di akhir-akhir ini merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin. Seakan-akan tindakan mereka adalah bentuk dari pembukaan jalan untuk kaum Yahudi menyerang kaum muslimin di negeri Palestina. Itu yang kita fahami. Yang kita fahami demikian, bahwa mereka menyerang agar orang-orang Yahudi punya alasan untuk menyerang kaum muslimin di negeri Palestina. Secara kasat mata kelihatannya seperti itu. Makanya ya, saya tidak bisa memastikan siapa itu Hamas, tapi tindakan-tindakan mereka jelas ya merugikan kaum muslimin dengan kerugian yang luar biasa. Antum tahu para jemaah, sekarang korban meninggal
dari saudara-saudara kita di Palestina sampai berapa sekarang yang tercatat? Hah? Sampai berapa? Sampai 11.000 lebih sudah. 11.000 ini orang semua. Antum saja yang di sini berkumpul ini nggak tahu 1.000 ada tidak ini. Kalau ada 1.000 dikali 11-nya, dan itu yang tercatat, dan itu baru korban manusianya, baru yang meninggalnya, belum yang harus meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka harus migrasi, pindah ke kem-kem ya penampungan korban ya kezaliman orang-orang Yahudi, dan jumlah mereka bisa sampai ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan orang, hanya dengan rudal-rudal yang sedikit yang diarahkan ke kaum Yahudi, dan itu pun tidak memberikan mudarat yang besar untuk negara Yahudi tersebut. Apakah ini yang disebut sebagai maslahat? Mana maslahatnya? Yang ada adalah mudarat yang sangat luar biasa. Ada gerakan di sana, gerakan Al-Fatah. Gerakan Al-Fatah lebih bijaksana, lebih arif, pendekatannya lebih lembut, dan lebih mendatangkan maslahat. Ya, intinya para jemaah sekalian rahimanallah, pembahasan kita sudah kita lewati. Pembahasan kita saat ini adalah di sana banyak sekali kaum muslimin yang menjadi korban dari kebiadaban orang-orang Yahudi, dan mereka membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pembelaan kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk membela saudara-saudara kita di sana. Ini pembahasan kita saat ini. Pembahasan yang tadi itu sudah kita lewati. Kemudian disebutkan di sini, kenapa negara-negara Islam tidak ada yang membantu Palestina secara langsung seperti mengirim angkatan militer. Para jamaah, masalah yang berkaitan dengan negara itu tidak sesimpel yang ada di pikiran kita. Tidak sesimpel yang ada di pikiran kita. Di sana ada aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia. Jadi tidak bisa negara-negara tersebut dengan seenaknya mengirim tentara militer ke negara Palestina. Tidak bisa. Di sini juga ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Tidak sesederhana yang kita lihat. Dan kita harus tahu para jamaah, negara-negara kaum muslimin di saat ini itu bukan negara yang kuat dari sisi persenjataan. Bukan negara yang kuat dari sisi persenjataan. Negara-negara kaum muslimin saat ini itu lemah. Makanya mereka harus berhati-hati. Mereka harus berhati-hati. Mereka juga harus menjaga perjanjian-perjanjian yang selama ini dibuat. Tapi yang jelas, negara-negara tersebut sudah memikirkan bagaimana mereka harus memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di negara Palestina. Sudah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kepala negara atau wakil-wakil dari negara-negara Islam untuk merumuskan bagaimana harusnya mereka bersikap untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang berupa donasi yang disalurkan ke sana. Ya. Tapi untuk bantuan militer, maka ini ada ya aturan-aturan yang harus ditaati oleh negara-negara tersebut, dan negara-negara tersebut juga harus menjaga keselamatan dirinya juga. Jangan sampai malah menjadikan negaranya hancur juga. Makanya mereka harus berhati-hati. Intinya tidak sesimpel yang ada di pikiran kita sebagai rakyat biasa.
Di sana ada hal-hal yang lain yang lebih rumit daripada yang kita pikirkan. Taib, ini ada pertanyaan tentang pribadi saya, sebaiknya tidak saya bacakan. Taib, ada pertanyaan lain? Taib, kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di negeri Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk melawan musuh-musuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya, dengan kekuatannya mengalahkan, membinasakan, mengadab orang-orang Yahudi yang menzalimi hamba-hambanya yang mukminin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menampakkan kepada kita keajaiban dari kekuasaannya dalam melemahkan orang-orang Yahudi yang menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, laknatlah orang-orang Yahudi. Allahumma la'anil yahud al-ghasibin al-zalimina 'alal muslimin. Allahumma shdud wat'ataka 'alaihim. Allahumma shdud wat'ataka 'alaihim. Allahumma shdud wat'ataka 'alaihim. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Ya dzal jalali wal ikram, ya qawiyyu, ya matinu, ya qadir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.